Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Anita Tri Rahmawati dari Universitas Katolik Musikaritas Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang home care. Nah, apa itu home care? Home care itu adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan pelayanan kesehatan yang komprehensif, yaitu berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka. Tujuan home care ini yang pertama, meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga. Dan yang ketiga, meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari masalah kesehatan yang dialami oleh klien atau keluarga. Nah, manfaat home care ini yang pertama itu pelayanannya akan lebih sempurna, holistik atau menyeluruh dan komprehensif atau berkesinambungan. Yang kedua, pelayanan lebih profesional atau multidisiplin yang artinya adalah kumpulan berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, pelayanan keperawatan mandiri diaplikasikan dengan atau di bawah naungan legal seperti di bawah peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dan etik keperawatan, yaitu suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Yang keempat, kebutuhan pasien akan dapat terpenuhi sehingga pasien merasa lebih nyaman dan puas dengan asuhan keperawatan yang diberikan. Nah, latar belakang adanya home care ini yang pertama, berkembangnya pelayanan kesehatan atau perkembangan zaman yang menjadi tantangan dan nilai tambah bagi pemberi pelayanan home care. Yang kedua, antrian pasien menumpuk di praktik-praktik dokter mandiri, di klinik-klinik, di pelayanan kesehatan tradisional. Yang ketiga, pasien dengan kondisi sakit, beberapa di antaranya tidak sanggup untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Yang keempat, kondisi yang sudah sangat lemah, keadaan sakit yang menyebabkan ketergantungan pada alat atau penggunaan cairan parentera seperti infus. Hal itu yang menjadi penyebab pasien atau keluarga berharap mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat tinggal mereka. Nah, usia harapan hidup atau disingkat juga dengan UHH meningkat dari 69,8 tahun 2010 menjadi 70,9 tahun 2017. Diperkirakan meningkat menjadi 72,4 pada tahun 2035. Nah, keberhasilan pembangunan kesehatan itu ditandai dengan yang pertama itu meningkatnya umur harapan hidup, yang kedua menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Ternyata home care dan home health care itu mempunyai perbedaan. Jika home care, yang pertama perawatannya di rumah untuk aktivitas sehari-hari agar tetap aman. Yang kedua, pada lansia dengan penyakit kronis dan pemulihan pasca bedah. Yang ketiga, sering disebut sebagai perawatan perorangan. Dan yang keempat, pelaku atau disebut juga dengan caregiver, yaitu seseorang yang memiliki profesi melayani atau merawat orang tua atau orang yang sakit. Melayani yang pertama itu kebutuhan fisiknya, yaitu aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti kebutuhan personal hygiene, eliminasi dan mobilisasi. Yang kedua, kebutuhan media seperti minum obat, kebutuhan medis seperti minum obat. Dan yang ketiga, kebutuhan spiritual seperti berdoa bersama. Sedangkan home health care yang pertama, pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah untuk lanjutan pengobatan pasien dengan kondisi penyakit yang kronik, membantu pemulihan dari kesakitan, operasi maupun injuri. Yang kedua, merupakan transisi dari rumah sakit atau rehabilitasi ke keperawatan di rumah. Yang ketiga, tujuan home health care ini membantu pemulihan pasien dan belajar mandiri sesuai kemampuannya. Yang keempat, tenaga kesehatannya seperti dokter atau perawat atau terapis yang mempunyai izin praktek. Standar pelayanan home care yang pertama, pasien atau klien yang memperoleh pelayanan keperawatan di rumah bisa karena rujukan, karena klinik rawat jalan,
unit rawat inap rumah sakit maupun puskesmas. Yang kedua, klien dapat langsung menghubungi agen pelayanan keperawatan di rumah atau praktek keperawatan perorangan untuk memperoleh pelayanan. Mekanisme pelayanan home care ini, yang pertama itu pasien pasca rawat inap atau rawat jalan harus diperiksa dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis layak untuk dirawat di rumah atau tidak. Yang kedua, dokter dapat menetapkan bahwa klien layak dirawat di rumah, dilakukan pengajian oleh pengelola perawatan kesehatan di rumah. Kemudian, klien dan keluarga menentukan masalahnya dan membuat perencanaan, membuat keputusan, membuat kesepakatan mengenai pelayanan apa yang akan diterima oleh klien. Kesepakatannya itu menyangkut jenis pelayanan, jenis peralatan, dan jenis sistem pembayaran, serta jangka waktu pelayanan. Yang ketiga, klien akan menerima pelayanan dari pelaksana pelayanan keperawatan di rumah. Dan yang keempat, secara periodik, koordinator kasus akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, persyaratan klien home care ini ada 3. Yang pertama, mempunyai keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab atau menjadi pendamping bagi klien dalam berinteraksi dengan pengelola. Yang kedua, bersedia menandatangani persetujuan setelah diberi informasi. Dan yang ketiga, bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawatan kesehatan di rumah untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab. Ada juga kendala dalam melakukan pelayanan home care ini. Yang pertama itu, kendalanya belum adanya pedoman tentang home care di rumah sakit. Yang kedua, pembiayaan home care tidak dijamin oleh JKT atau Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, bermunculan aplikasi-aplikasi berbasis online yang dikembangkan oleh negara luar.